Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robiatul Adawiyah dengan NIM 23031430038 akan mempresentasikan tentang filogenetik pada sistematika mikrobia pada mata kuliah sistematika mikrobia. Filogenetik merupakan studi tentang sejarah evolusi organisme. Dalam sistematika mikrobia, filogenetik berperan penting dalam memahami hubungan kekerabatan antar spesies mikroba yang membantu dalam klasifikasi, identifikasi, dan pemahaman peran ekologis mereka. Konsep dasar filogenetik. Konsep dasar filogenetik berfokus pada penelusuran hubungan evolusioner antar organisme berdasarkan kesamaan dan perbedaan karakteristik genetik dan fenotipik mereka. Yang pertama ada keberagaman genetik. Mikroorganisme memiliki berbagai karakter genetik yang diwariskan dari nenek moyang bersama. Yang kedua, evolusi dan perubahan. Mikroorganisme mengalami perubahan genetik dan evolusi seiring waktu, membentuk kelompok-kelompok yang berbeda. Yang ketiga, hubungan kekerabatan. Analisis filogenetik membantu menelusuri hubungan kekerabatan antar spesies berdasarkan sejarah evolusioner mereka. Prinsip-prinsip sistematika mikrobia, yaitu menggunakan berbagai prinsip untuk mengklasifikasikan, menamai, dan mengorganisir mikroorganisme berdasarkan hubungan evolusioner mereka. Filogenetik, analisis hubungan evolusioner antar spesies mikrobia berdasarkan karakteristik genetik dan fenotipik. Yang kedua ada taksonomi, yaitu sistem klasifikasi hierarkis yang mengorganisir mikroorganisme ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan hubungan kekerabatan mereka. Yang ketiga ada nomenklatur, sistem penamaan ilmiah yang memberikan nama unik untuk setiap spesies mikrobia yang diakui. Penggunaan filogenetik dalam klasifikasi mikrobia. Data filogenetik sangat penting dalam klasifikasi mikrobia modern. Analisis filogenetik memberikan informasi tentang hubungan evolusioner antar spesies yang membantu dalam mengorganisir mereka ke dalam kelompok-kelompok taksonomi yang lebih masuk akal. Yang pertama ada analisis genetik, yaitu urutan DNA dan RNA digunakan untuk membandingkan spesies mikrobia dan menentukan hubungan kekerabatan mereka. Kedua, konstruksi pohon filogenetik, yaitu data genetik dianalisis untuk membangun pohon filogenetik yang menggambarkan hubungan evolusioner antar spesies. Yang ketiga ada revisi taksonomi. Informasi filogenetik dapat digunakan untuk merevisi klasifikasi mikrobia yang ada dan membangun taksonomi yang lebih akurat. Metode analisis filogenetik. Ada berbagai metode analisis filogenetik yang digunakan untuk mempelajari hubungan evolusioner antar spesies mikrobia. Masing-masing memiliki keunggulan dan kelemahannya. Pertama ada metode berbasis jarak, yaitu dengan cara menghitung jarak genetik antar spesies dan membangun pohon berdasarkan jarak tersebut. Kedua ada metode berbasis karakter, yaitu menggunakan karakteristik genetik atau fenotipik untuk membangun pohon berdasarkan perubahan karakter tersebut. Ketiga ada metode Bayesian, yaitu membuat model evolusi probabilistik untuk membangun pohon filogenetik yang paling sesuai dengan datanya. Aplikasi filogenetik dalam taksonomi mikrobia. Memiliki banyak aplikasi dalam taksonomi mikrobia, membantu dalam mengidentifikasi spesies baru, mendefinisikan batas spesies, dan memahami evolusi taksa mikrobia. Yang pertama, identifikasi spesies baru, yaitu dengan membantu menentukan apakah suatu organisme adalah spesies baru atau merupakan varian dari spesies yang sudah ada. Kedua, revisi klasifikasi, yaitu informasi filogenetik dapat digunakan untuk mengkoreksi klasifikasi spesies yang ada dan membangun taksonomi yang lebih akurat. Ketiga, pemahaman evolusi.
dapat membantu memahami sejarah evolusioner mikrobia dan hubungan kekerabatan antar kelompok. Yang interpretasi pohon filogenetik, yaitu diagram yang menunjukkan hubungan evolusioner antar spesies, membantu dalam menginterpretasikan hubungan kekerabatan antar spesies mikrobia. Panjang cabang menunjukkan tingkat perbedaan genetik antar spesies. Posisi node yaitu menunjukkan waktu divergensi antar spesies. Kelompok taksonomi yaitu menunjukkan hubungan kekerabatan antar kelompok spesies. Di sebelahnya ini ada contoh dari filogenetik seperti ini ya. Kemudian peranan filogenetik dalam identifikasi mikrobia, yaitu memberikan alat yang kuat untuk identifikasi mikrobia, khususnya untuk spesies yang sulit diidentifikasi dengan metode tradisional. Analisis DNA, yaitu untuk perbandingan urutan DNA atau RNA dari organisme yang tidak diketahui dengan database spesies yang diketahui. Karakter fenotipik, yaitu penggunaan karakteristik fenotipik seperti morfologi, fisiologi, dan metabolisme untuk mendukung identifikasi. Identifikasi molekuler, yaitu metode yang menggunakan penanda genetik unik untuk mengidentifikasi spesies mikrobia dengan presisi yang tinggi. Keterbatasan dan tantangan dari filogenetik, yaitu yang pertama ada data genetik terbatas. Tidak semua spesies mikrobia memiliki data genetik yang lengkap, sehingga analisis filogenetik dapat terbatas. Kedua, evolusi lateral genetik. Transfer gen horizontal dapat memperumit analisis filogenetik karena dapat menyebabkan hubungan genetik yang tidak terduga. Ketiga, ada interpretasi data, yaitu interpretasi data pohon filogenetik dapat rumit, memerlukan keahlian dan pengetahuan yang mendalam. Kesimpulan dari materi ini dan prospek ke depan yaitu filogenetik telah merevolusi sistematika mikrobia, memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan evolusioner antara spesies mikrobia. Pemahaman evolusi filogenetik membantu memahami evolusi mikroorganisme dan peranan mereka dalam ekosistem. Aplikasi bioteknologi, yaitu filogenetik mendukung pengembangan aplikasi bioteknologi seperti produksi obat, bioremediasi, dan pangan. Itu saja presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.